Aku Yon ngundang awakmu. Kaget aku, Bib. Nggak ada action-actionan loh, Bib. Nggak ada salam, nggak ada. Dia kan tiba-tiba action gitu. Action ya, nggak ada. Kita iya. Iya, Bib. Jadi apa? Kenapa? Soalnya kalau bulan Maulid tuh ingatnya Kalimantan, Yon. Oh, kenapa Habib bisa berpikir seperti itu, Bib? Soalnya saya biasanya kalau bulan Maulid show-nya di Kalimantan. Bahasanya show. Jadi sebelum Covid tuh aku tuh Maulid full di Kalimantan. Balikpapan, Tanah Bumbu, Banjarmasin, Banjarbaru selama 30 hari. Kemudian itu puluhan titik, sehari kadang 4 titik. Wah, Berarti bisa 100 majelis tuh, 100 tempat. Bulan Maulid loh. 100 tempat. Kadang ya, biasanya pagi di sekolah. SMP atau SMA. Iya. Siang di rumah orang-orang kaya. Biasanya tuh. Iya kan? Biasanya. Kan orang-orang kaya di Kalimantan lu kalau kaya kan udah kaya banget kan. Betul. Iya. Biasanya apa karena batu bara, emas, Minyak. Nah, terus sore itu biasanya di lapangan. Maulidan semua tuh. Terus malam di masjid. Atau kadang sore di masjid, malam di lapangan. Selalu itu, Bib. Selalu Di bulan Maulid. Emang Emang di sini nggak terlalu segitunya, Bib? Kalau Maulid. enggak, soalnya kalau Maulid itu kita nentukan, kita mau di mana? Oh, di satu kota atau di satu pulau biar maksimal. Jadi pindahnya itu cepat Ya, gitu. Muter-muter di daerah sana. Biar keisi semua. Iya, dan biasanya di luar Jawa, soalnya kan mereka yang jarang kita datengin kan. Betul. Kalau istilahnya tuh memang di bulan Maulid itu istilahnya ya, Bib ya. Itu banyak gestarnya, Bib. Gestar. Istilahnya, Bib. Kayak misalnya ulama-ulama yang dari Pulau Jawa gitu. Iya. Itu pada ke Kalimantan. Itu pada diundang ke Kalimantan. Pada diundang. Istilahnya gitu. Iya, gestar. Maksudnya gimana ya, Bib? Mereka biasanya punya guru di sana, punya habib di sana, punya ustadz di sana. Tapi spesial pas bulan Maulid ini mau datangkan dari luar. Betul. Tapi biasanya tetap didampingi sama habib, ustadz atau kiai yang lokal. Iya, misalnya di sebuah majelis gitu. Setiap minggu itu ada pengajian, bahas kitab apa gitu. Iya. Nah, Maulid itu bikin acara yang gede dengan mengundang ulama-ulama biar dapat tausiahnya. Betul. Gitu. Padahal kalau di mana? Malaysia itu katanya pakai surat loh ya. Surat apa? Iya, kalau kita mau dakwah interlokal gitu ke lokasi yang berbeda dari tempat dakwahnya kita itu pakai surat. Misalnya Habib ke dakwah Malaysia. Enggak, misalnya aku di salah satu daerah di Kuala Lumpur misalnya. Udah dakwahku di sana. Tapi misalnya mau ke Johor, itu harus pakai surat. Untuk Habib. Ya kayak diatur juga sama pemerintahnya. Oh gitu. Di sini di daerah ini udah ada ulamanya ini gitu. Kalau di sini kan secara kultural, nggak struktural gitu. Betul. Pokoknya masyarakat ini cocok sama daerahku, ya wes diundang. Gitu. Iya kan. Cuma masalahnya aku itu kalau di Kalimantan jadi Habib default, kembali ke setelan awal. Iya kan? Iya. Habib kalau di sana kan harus gamis. Bukan harus ya, biasanya pakai Betul. gamis, terus ditutup jubah, rida, pakai rida atau sorban, pakai imamah, terus minyak wangi. Betul. Iya. Terus doain air. Iya. Iya kan? Ini kebiasaannya kan minum kopi Habib nih, saya minum nanti nih. Biasanya selesainya kan diminum. Iya. Pernah aku di salah satu acara Maulid, itu didatangkan air mineral. Betul. Itu 1 truk. Terus diparkir di depan panggung. Terus suruh doain. Bentar. Terus dibagi-bagi. Sebentar, Bib. Biasanya nih, Bib, acara Maulid Habsyi. Iya, ya Simtud kan? Duror. Iya, Simtud Duror.
Kita baca bareng-bareng, sholawat bareng-bareng, minuman di tengah. Iya. Ya kan, baru kita ambil. Ini kenapa truknya yang mundur? Iya, maksudnya biar ini katanya, biar kondusif, selesai acara truk dimundurin, terus suruh doain, terus nanti dibagi-bagi. Oh gitu. Iya. Biar jamaahnya nggak repot-repot buat sendiri. Betul, nggak repot-repot, dan Habibnya juga nggak ribet harus satu persatu kan. Nah itu. Tapi perasaan Habib waktu itu sebulan full di Kalimantan, Bib. Apa pendapat Habib soal Kalimantan? Lah, jadi pertama ya, kalau air itu aku baru tahu tuh. Yang iya. Emang kalau di Jawa kan, di Madura tuh memang ada lah tradisi itu. Itu kan kayak tradisi sebenarnya Siti Hajar. Ketika beliau itu bersama Nabi Ismail ketika bayi di tengah padang pasir dari Sofa ke Marwa. Nabi Ismail kehausan, kemudian Siti Hajar itu selain mencari air dengan lari-lari kecil juga berdoa kepada Allah. Akhirnya dikasih air Zam-Zam. Air yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi juga ada keberkahan. Nah, akhirnya ya air itu juga ketika didoain itu ya ada keberkahan. Nah, cuma kenapa sampai truk dimunduri? Itu berarti kan buka segel dulu. Terus buka tutupnya dulu kan? Iya kan? Baru ditaruh di tengah. Ini berarti buka segel setruk loh. Buka segel setruk, terus dibuka satu persatu. Terus baru setelah itu orang pada ngambilin. Jadi Kalimantan itu sama ini. Ada pohon pisang ditaruh di tengah-tengah panggung. Iya, banyak pohon pisang. Terus ada kadang duit, ada kadang makanan. Betul. Terus setelah selesai orang rebutan. Betul. Ngambil. Emang gitu ya? Emang tradisinya gitu, Beb. Kayak makanan-makanan itu semoga kita ada berkahnya gitu sama yang cerita tadi. Iya. Ya siapa tahu sih tradisinya memang kita tuh meyakinin kalau minuman bisa, makanan juga bisa, supaya kita tuh dapat makanan yang berkah-berkah. Betul. Nyari duitnya juga yang halal-halal, karena dalam tubuh kita ada sholawat Nabi gitu-gitu, Beb. Semoga dari situ awalnya gitu. Cuman sekarang bisa ini nggak ya voucher gitu yang digantung? Wah, kan itu. kalau zaman dulu duit tuh, kalau sekarang ada voucher Shopee nggak ya? Paling kris, Beb. Untuk semuanya. Tapi kalau orang Islam bukan kris, QRIS. Oh betul. Ya, kalau kris kan Kristen. Acara maulid ada kris ya? Iya, nggak agak boleh. aneh ya. Nggak boleh. Maulid kris itu dua kata lucu sebenarnya. Maulid kris. Aduh, kangen nih. Nuansa-nuansa maulid di Kalimantan. Iya, maulid di Kalimantan. Besar apa aja yang beda sama di Jawa apa, Yon? Yang sama di Jakarta ya. Sama karena di kan Jakarta. saya belum ada perbandingan sama Jawa kan. Iya. Sama di Jakarta Emang Jakarta ada maulid? ada, mungkin cuman sayanya yang nggak tahu, Beb. Oh iya. Iya kan, Beb? Itu Kirain aman kan, Beb? Enggak, tapi Jakarta heboh loh. Heboh. Kalau maulid heboh. Heboh juga ya, Beb? Iya, heboh. Karena banyak majelis-majelis kan. Betul. Mungkin ya wawasan saya aja nggak nyampe. Terus apa tuh bedanya? Bedanya ya itu banyak acara kayak konser, Beb, jamaahnya, Beb. Oh iya. Kalau maulid, bulan maulid itu biasanya dipakai tuh di Gor Sempaja gitu, lahan parkirnya. Itu acara maulid panggungnya gede, jamaahnya ribuan gitu. Kalau di Kalimantan. Kalimantan. Di Samarinda khususnya. Iya. Itu pengajian Habib Syekh itu sering banget. Iya. Bahkan pernah dibawain bendera slang. Iya. Sampai siapa ya? Habib siapa ya? Seorang Habib Munsyid. Munsyid itu kan yang melantunkan qasidah, sholawatan. Itu sampai bilang, silahkan bawa bendera, tapi jangan bendera slang. Iya, bendera slang loh. Jangan buat bendera slang, saya nggak tahu lagunya. Serius, orang kan ngawur kan, Iya. bawa bendera apa aja kan. Tapi kok bisa dia bawa bendera slang ya? Maksudnya apa Iya, yang di makanya. kepala dia ya? Makanya. Padahal kan dia datang pakai baju muslim, Iya. kopiah. Dan kok dia tahu bahwa acaranya maulidan, Iya. sholawatan. Kenapa slang ya? bendera slang? Karena kayaknya dia cuma punya bendera itu. Betul, Iya betul. kan? Atau dia tuh sempat beli, Beb. Konser slang nggak ada di Samarinda. Mubazir nih. Iya, Apa ya? Habib Syekh gitu. Masa Sampai jadi- Habib Syekh itu fansnya aja kan disebutnya Syekh Hermania. Syekh Hermania. Iya. Kalau slang kan slankers. Oh, mirip. Iya, ini Syekhers. Syeker. Iya. Slankers. Iya, cuma kalau slankers kan S-nya itu bahasa Inggris. Kalau Syekhers itu S-nya itu pakai sin. Wih. Syekhers. Bedanya di situ ya, Beb ya. Bedanya di situ ya.
Saya kira di mana bedanya syak sama sa. Tapi berarti panggungnya Besar, Beb. gede Kalimantan. Di Kalimantan. Terus semua maulidnya rame. Rame, Beb. Saya tuh pada Dan masanya ramenya itu sampai belasan ribu, puluhan ribu. bener. Padahal maksudnya maulid biasa sebenarnya. Maulid Yang biasa. kalau di Jakarta mungkin ratusan aja yang hadir udah banyak, atau Iya. 1000 yang hadir udah banyak. Mm-mm. Ini sampai belasan ribu. Betul, Beb. Jadi tuh pernah di GOR juga tuh kayak di lapangan basket. Itu penuh, Beb, semuanya, Beb, maulid. Makanya. Karena memang nuansanya beda gitu bulan maulid. Bulan maulid itu, Beb, setiap malam ada pengajian besar. Pengajian besar. Kayak majelis-majelis yang awalnya setiap minggu doang gitu. Itu tuh setiap maulid bikin ala yang gede. Iya, kayak special show gitu lah. Betul, kayak open mic special show gitu, Beb. Kurang lebih gitu, Beb. Kalau di stand up tuh kan kita latihan. Iya. Tapi Cuma berarti special showmu di Kalimantan pas bulan Maulid. pas bulan maulid ya, Beb. Iya kan? Kapan? Mulai dari tanggal 23 September sampai 28 Oktober. Nah, tuh. Itu pas bulan Maulid. Saya baru tahu nih, Beb. Iya kan? Bener, 28 September itu pas 12 Rabiul Awal kan? Wih. Setelah itu. Bukan wih. Anda kenapa semua orang Maulidan Anda spesial sih? Jangan wih. Jangan wih. Saya pikir saya tadi keren, Beb, sumpah, Beb. Kupikir Habib memuji gitu. Ternyata diserang. Berarti pas bulan Maulid. Iya, Beb. Saya sebenarnya baru tahu ini, Beb. 10 kota di Kalimantan. 10 kota di Kalimantan, Beb. Mana aja ya? Di Sampit, terus Sampit. Sampit, kota pertama Sampit, Beb. Saya kalau dengar kata Sampit sebagai orang Madura agak kayak kok agak familiar ya. Iya, karena kan ya kota gede juga di Kalimantan. Iya, gitu. kota Makanya besar. Habib tahu kan. Iya, familiar. Di Sampit. Tapi pernah ke Sampit, Beb? Belum pernah. Belum pernah, Beb, ya? Dari Sampit, terus ke Berau, Bulungan, Bulungan Tarakan. aku pernah. Bulungan pernah, Habib. Aku pernah di Bulungan. Itu di Islamic Center kalau nggak salah. Islamic Center Bulungan. Kalau nggak Bulungan, Tarakan. Itu pernah di Islamic Center. Itu penuh, Yon. Iya. Penuh banget. Begitu, baik Kalimantan tuh pencinta Habib memang. Itu puluhan ribu Iya. yang hadir. Aku sama Habib Jindan waktu itu. Habib Jindan. Bulungan berarti Tarakan, Berau, Sampit. Ya, 4. Terus lanjut ke Banjarmasin, Pasir, Sangatta, Bontang, Balikpapan, Samarinda. 10 kota itu. Kalau kayak Pasir, Sangatta, Berau, itu kok awakmu berani gitu loh? Iya, Beb, itu blunder, Beb. Saya kira ada alasan-alasan filosofis, kebudayaannya, karena saya ingin mengangkat budaya-budaya. Niatannya gitu, Beb. Saya itu kan lahir di Samarinda dari Kalimantan. Jadi memang kalau Nope kemarin dia berasal dari Jawa, pengen tur pertama itu ya di Jawa aja. Saya pengen ngambil konsep itulah. Berarti bahasa Kalimantan? Iya, bahasa Samarinda. Bahasa Banjar. Ulun. Ika. Sama apa? Sidin itu dia. Beliau. Beliau. Itu sopan banget Sidin. Sidin. Kalau yang nggak sopan Inya. Oh, Inya. Itu kayak dia gitu. Maunya Inya nih gitu. Nah, 10 kota. Berarti yang kota-kota kayak Pasir tuh bahkan itu. mungkin tidak pernah ada special show sebelum. Betul, makanya saya pengen mendatangi kota-kota yang sebelumnya tidak didatangi sama komik. Karena pengen aja gitu. Tapi supaya bertemu. Kalimantan tuh ada yang pernah didatangi komik. Banjarmasin sering, Balikpapan sering, Samarinda sering. Yang lainnya itu ya agak kurang. Dan akhirnya laku. Enggak, Beb. Di Pasir, Beb. Kita sudah mau mengembangkan Kalimantan Pride, Beb. Iya. Kalimantan Pride ditawarin di Jawa, nggak mau, saya pengen Kalimantan. Karena saya berasal dari Kalimantan gitu. Terus di Pasir 28 tiketnya baru, Beb. Ini 2 minggu lagi. 28 orang, Beb. Itu belum tentu datang semua. Itu belum datang semua, Beb. Itu pun keadaan sudah murah loh. Udah murah, Beb. Berapa, Yon? 100.000, Beb. 100.000. Ya Allah, Beb, sumpah 28, Beb. Tolong, Beb. Kemarin tuh makanya pas Habib story itu naik, Beb, lumayan, Beb. Alhamdulillah, makasih banyak, Beb. Ampun ini aku ini. Tolong, teman-teman. Tiket pesawat Kalimantan Balikpapan ke Banjarmasin aja mahal, Beb. Iya, Balikpapan Banjarmasin aja mahal tuh kan. Iya, Beb. Kan jauh tuh kan. Jauh. Balikpapan tuh dekatnya sama Samarinda. Betul. Ya, Balikpapan Samarinda nggak pakai tiket. Bahkan ibu kotanya sebenarnya Pasir. Samarinda kan. Pasir. Oh, Pasir. Iya.
Di Bukan IKN. Oh iya, yang pasar. Bukan ibu kota Kalimantan. Ibu kota Kalimantan Timur Samarinda. Samarinda, tapi orang lebih banyak justru ke Balikpapan. Balikpapan. Kalaupun ada acara di Samarinda, banyak turunnya tuh di Balikpapan. Betul. Terus naik tol tuh ke Samarinda. Betul. Iya kan? Orang-orang Samarinda juga kalau ada acara yang bagus di Balikpapan, mereka ke Balikpapan. Iya. Gitu. Cuman kayak Sangatta, Pasir, Bulungan ini yang bukrek das Beb. Iya. Tolonglah teman-teman. Ini Beb, kasih tau Beb jamaah-jamaah di sana Beb, tolong Beb. Iya. Jadi di mana belinya? Di konser.co.id Beb. Konser.co.id. Anda blog. Jangan Beb. Hilang 28 orang Beb. Tapi gitu yang di Pasir Beb. Gedungnya disediakan gede banget Beb, kapasitas 400. Padahal undangan baru 28. Yang tiket baru 28. Berarti itu pakai bahasa Banjar. Masih banyak. Materinya materi khas Kalimantan. Menceritakan kehidupanku setelah suci di Jakarta gimana. Oh, kehidupan di Jakarta. Kehidupan di Jakarta. Diceritakan di Kalimantan. Iya, kayak banyak orang itu bermimpi tinggal di Jakarta, pengen meniti karir di Jakarta. Ku kasih tahu ada loh nggak enaknya. Oh iya. Setelah itu kalau mau boleh deh, kalau sudah tahu nggak enaknya jangan mikir enaknya dulu. Oh. Nanti kalau datang nggak enaknya kaget, nyerah. Iya, betul. Mending dari awal mikir nggak enaknya nih. Gitu. Berarti seharusnya ada adlib dari Kementerian Desa dan daerah tertinggal itu. Biar orang itu gak urbanisasi ke ibu kota semua. Betul. Biar dia mengembangkan desa dan daerahnya. Nah itu dia. Iya kan? Betul Beb. Seharusnya itu sponsor aja. Nggak ada channel Beb. Tolonglah. Habib kan ceramah kemana-mana nih. Kalau Habib yang nyuruh kan bukan minta tolong Beb. Petuah itu. Petuah. Lebih kepada perintah gitu. Mau gak beli takut dosa. Tapi ini Yon, apa? Maulid tuh, balik lagi ke Maulid. Itu salah satunya Kalimantan itu daerah yang menurutku ya selain Madura itu sangat cinta kepada habaib. Betul, Beb. Iya kan? Kita tuh sama habaib tuh gimana ya? Nih kalau ada Habib kan kita tahu nih Habib tidak semuanya sepaham agama Habib Ja'far gitu. Tapi perlakuan yang sama semua, Bib. Iya. Kita tuh takzim sama Habib tuh bener-bener yang iya, pokoknya Habib aja ya berarti ada keberkahan karena ada darah Rasul di sana akhirnya dimuliakan. Iya, karena menghormatin keturunan Nabi Muhammad gitu. Iya. Jadi walaupun mereka itu tidak mendakwahkan agama, mungkin kita bukan juga orang yang belajar agama kan banyak kan Habib yang kayak Ahmad Albar, Habib musisi. Iya. Tapi tetap dihormati. Nah, itu supaya kita belajar kalau Habib aja kita hormatin, jangan sampai kita tidak menghormatin orang biasa juga. Betul. Belajarnya dari situ, Bib. Betul. Supaya tidak ada ego menindas orang. Betul. Dan belajarnya dari situ. Betul. Nah, guruku ngajarinya gitu. Dan memang benar kata Habib itu artinya itu dicintai dan mencintai. Jadi seorang Habib itu dicintai karena dia juga mencintai orang lain. Jadi hubungannya tuh kayak mutualistik gitu, saling hormat. Saling hormat. Itu kenapa, Yon? Aduh, kayaknya tradisinya, Bib. Memang mungkin guru-guru zaman dulu tuh berhasil berdakwah dengan benar gitu, maksudnya sampai ke masyarakat, sampai aku pun diajarin sama orang tua. Kalau sama Habib nggak boleh gini gitu. Jadi sebelum belajar di pesantren pun udah ada narasi itu Maulid. Kita tuh zaman kecil itu sangat happy kalau hari Maulid, Bib. Karena kita tuh seru bawa makanan ke masjid, kita taruh, nanti kita pulang rebutan dapat yang enak atau enggak. Oh iya, tukeran gitu. Jadi pas datang tuh bawa masing-masing. Jadi di kepalaku tuh nancep sebetapa serunya dan nikmatnya ketika Maulid. Iya. Nah, aku di kampungku juga gitu. Jadi bawa makanan, minuman atau jajan ke masjid. Cuma biasanya kalau ibu kita bikin makanan yang enak, itu kita gak seneng. Betul. Iya. Karena kita merasa rugi dan dicengin sama teman-teman. Karena kan itu kayak perlombaan. Iya. Gimana kita mendapatkan yang jauh lebih dari yang kita bawa. Atau dari temen, Bib. Iya. Misalnya nih kita bertiga datang, udah taruh tuh.
Udah tuh diantar bertiga ini, pulang kita buka nih. Yang paling nggak enak, seminggu itu. Iya, dikengin kan. Apalagi kalau dia bawanya yang enak. Iya. Kalau dia dapat telur doang gitu, jangan deket-deket bawa telur. Iya. Gitu. Ada tradisi gitu. Jadi seru, keinget banget di kepala gitu. Memang diajarin dari orang tua kalau Maulid ini memang spesial. Betul. Daripada hari-hari biasa. Padahal kita sebenarnya diajarinnya itu yang benar, yaitu sebaliknya, bahwa seperti kata Quran, kalau ngasih itu sesuatu yang kita paling cintai. Makanya kalau di tradisi spiritualitas Islam tuh, di tasawuf, jadi kalau orang dipuji, wah jamnya bagus, dikasih. Oh gitu, Beb? Iya. Tasawuf itu, Beb? Iya. Wah. Sebagai bentuk bahwa apa yang dicintai oleh orang lain kita sedekahkan. Itulah yang kita kasih ke orang. Betul. Dan makanya tapi Habib udah di level tasawuf kan, Beb? Belum. Udah lah, Beb. Belum. Tolong, Beb, saya mau kamera, Beb. Belum. Itu kan tidak akan sampai kepada derajat yang tinggi, kata Quran, sampai hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu menyedekahkan barang yang kamu cintai. Nah, kalau kita kan tradisinya yang disedekahkan biasanya yang bekas. Betul. Yang kita udah nggak pakai lagi. Betul. Mungkin ya karena dari kecil gitu ya. Iya. Kita bawa sendal swallow, pulang batal. Homipes. Iya. Makanan gitu juga. Jadi aku itu sampai kayak kesel sama ibuku karena selalu bikin nasi lemak, nasi kuning yang enak, Beb. Yang enak. Karena itu kan akhirnya effortku harus gede untuk mendapatkan sesuatu yang lebih enak dari itu. Itu repot kan. Nyari apa di situ kalau sudah nasi lemak? Iya, kalau udah nasi lemak. Minimal sih hoka-hoka bento itu. Iya. Minimal tuh kita lihat dari bungkusnya. Betul. Atau lihat dari yang bawa. Kalau yang bawa orang kaya berarti isinya paling nggak ada buahnya tuh. Ada temanku gitu, Beb. Diincer, Beb, sumpah. Iya, diincer. Itu kan biasanya ditaruh di tengah. Dikelilingi orang yang baca maulid. Betul. Yang di depan tua-tua, yang di sini anak muda atau bocah-bocah. Nah, temenku itu udah tahu nih orang kaya ini nih, Beb. Dia naruh sebelah mana? Dia duduk pas di hadapannya, Beb. Bener. Itu pinter itu orang. Iya, makanya. Dan juga sebenarnya padahal tuh kalau di Quran tuh kita diajari untuk ketika ngasih bukan hanya barang yang terbaik, tapi tidak dengan gaya yang merendahkan orang yang menerima. Oh, iya. Jadi jangan kamu memberikan sedekah kamu dengan cara yang bisa membuat yang menerima itu merasa rendah diri. Oh, itu cara bersedekah, Beb? Iya. Jadi bukan hanya yang dikasih itu barang yang keren, tapi cara ngasihnya juga jangan sampai merendahkan. Ini udah ngasihnya dikit merendahkan ya, Beb? Iya. Udah ngasih dikit tidak seberapa, story-nya yang seberapa. Di mana-mana di story. Ngasih saya nih guys, persiapan mau ke masjid. Padahal sebenarnya mau sombong aja. Belikan mie aja nyuruhnya 3 hari ya, Beb? Makanya. Itu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kamu memberikan sedekah kamu itu dengan cara yang bisa merendahkan orang lain. Makanya ulama-ulama dulu tuh kalau bisa sedekahnya malam-malam, biar orang-orang yang menerima tuh nggak ada momen menerima, sehingga merasa tangannya di bawah, dan biar nggak kelihatan orang-orang, supaya nggak dibahas. Wah, beda banget Beb yang sekarang. Iya, sekarang kan di story ya. Betul. Ada yang jadi 10 menit, Beb. Iya. Ada yang jadi sampai konten YouTube. Betul. Ada, Beb. Gimana ya? Kayak gitu. Nah, kalau cara menghormati Habibnya itu biasanya gimana, Yon? Paling standar sih ya udah kita minta air tadi ya. Ya. Minta air. Ini yang paling orang yang nggak di sini nggak ngerti nih, kayak ada Habib lebih muda daripada kami, maksudnya saya gitu, misalnya ada Habib yang lebih muda daripada saya. Iya. Saya itu tetap nggak tahu kenapa saya takzim dengan mencium tangannya. Iya. Nah, orang-orang ada yang nggak ngerti ngapain sih, kenapa harus digituin gitu. Iya. Ya nggak apa-apa kalau kamu nggak ngelakuin, tapi aku mentakzimkan dengan kayak gitu walaupun dia lebih muda. Betul. Karena sejatinya yang saya hormati nggak cuman dianya, cuman ada dan juga ada darah Rasulullah di situ. Gitu. Betul. Itu ada pertemuan Ibn Abbas yang memiliki garis keturunan yang masih keluarganya di Nabi Muhammad dengan Sayyidina Zaid bin Sabit, seorang yang dikenal sangat cerdas pada saat itu. Itu pernah Sayyidina Zaid bin Sabit itu mencium tangannya Ibnu Abbas.
Kenapa? Karena menghormati sebagai bagian dari keluarganya Nabi Muhammad. Tapi Ibnu Abbas menghormati juga dengan mencium tangan Sayyidina Zaid bin Sabit karena menghormati ilmunya Sayyidina Zaid bin Sabit yang juga bersambung kepada Nabi Muhammad. Karena Ilmunya. beliau itu semacam sekretarisnya Nabi Muhammad. Oh, yang Jadi yang satu nyambung karena ilmu, yang satu nyambung karena darah. Walaupun Ibnu Abbas ini juga seorang yang berilmu juga. Jadi ia saling menghormati ya. Betul. Itu yang sering cukup jadi perdebatan untuk teman-teman yang tidak mendapatkan pelajaran soal takzim gitu, Beb. Iya, betul. Mempertanyakan bukan Iya, kayak iya. ngapain gitu, coba Iya. tanya aja kenapa gitu. Kenapa gitu? Karena kan di Indonesia adatnya adalah mencium tangan orang yang lebih tua gitu. Enggak juga. Enggak ya? Iya, mencium tangan pasangan juga kan sambil nunduk kan. Giliran itu tidak dipertanyakan. Wah, saya belum pernah, Beb. Padahal itu iya kan ada kan yang soal Will you marry me? Will you marry me? Oh iya. Kenapa dipertanyakan ya? Itu nggak dipertanyakan kalau itu. Padahal itu juga kan karena cinta kan. Oh betul. Itu kan karena cinta. Oh iya. Iya. Makanya sahabat itu pernah berdiri ketika Nabi datang, kemudian Nabi bilang jangan kamu berdiri seperti seorang budak terhadap tuannya atau seorang di depan raja yang zalim. Seorang rakyat di depan raja yang zalim. Kata beliau, tidak, Nabi ini berdirinya seorang pecinta ketika yang dicintainya datang. Oh, ngerti. Ini kan itu juga kan, itu kan simbol cinta juga. Simbol. Cium tangan. Aku tuh guru agama itu aku memang kaget tuh. Karena guru aku di bidang agama itu cium tanganku. Ketika pulang kelas kan biasanya kita yang cium guru. Ini enggak. Jadi setelah aku cium dia nih. Terus dia cium tanganku balik. Itu Habib kaget tuh? Awalnya kaget. Lama-lama kok enak. Jadi gitu. Jadi akhirnya dia terus tuh. Sama kayak kita juga gitu kan. Iya, aku tuh kalau dicium anak kecil, aku cium balik. Karena dia itu punya kemuliaan, karena ahlul fitrah, orang yang masih suci, belum punya dosa. Karena belum mukallaf, belum dikenai hukum. Iya. Terus gitu, apa lagi, gitu ya. Yon? Kalau kenal Habibnya itu dari mana, Yon? Saya? Iya. Biasanya maksudnya Habib itu kan di Jawa nih. Kalau sekarang kan enak ya, ada YouTube, ada bahkan di TikTok banyak kan. Betul, scrollan iya. yang isinya ceramah Habib. Kalau dulu itu kami tahu Habib lagi tenar itu di majalah, Beb. Majalah Al-Kisah namanya, Beb. oh iya. Iya tuh, Beb. Dulu ada tuh majalah Habib. Yang di belakangnya ada poster Habib. Betul. Ganti-ganti tiap minggu. Betul. Dari situ kita tahu. Jadi tuh. dulu itu bukan hanya ada koran soccer, Ya. yang di belakangnya ada ini Buffonnya, ada apa poster poster Buffonnya. Buffon. Tapi ada majalah namanya Al-Kisah. Al-Kisah. Yang setiap edisi, setiap minggu itu ada poster habaib. Betul. Dari awalnya habaib-habaib yang zaman dulu yang besar-besar sampai akhirnya habaib-habaib zaman sekarang ya, yang lagi terkenal lah. Iya, jadi kita tuh banyak wawasan tahu Habib dari situ. Makanya ketika datang kayak Habib dari Jawa yang sudah ada di Alkitab biasanya lebih rame, Bib, jamaahnya. Karena udah tahu. Udah tahu. Itu posternya dipajang. Yo. Saya dulu. Iya. Di kamar, iya, Bib. Di kamar, iya. Di kamar. Kalau enggak di setiap kitab waktu belajar. Oh iya. Misalnya saya punya kitab Jurumiyah gitu. Iya. Jadi Habibnya siapa yang saya suka gitu, ngefans karena ilmunya atau perjuangan beliau apa kan diceritain tuh. Dakwahnya di mana, pengen kayak beliau, ya tahu di situ. Oh, berarti dirimu milih-milih Habib. Bukan, Bib. Maksudnya misalnya Habib ini khusus ilmunya di nahwu. Iya. Ya, berarti saya pengen pinter kayak beliau, saya taruh di kitab Jurumiyah. Habib lain enggak Habib lain, ada Habib yang pinternya di matematika misalnya. Oh iya. Saya taruh di IPA. Aduh, takut nih. Habib mancingnya ke Habib lagi. Habib ampun. Enggak, kalau aku poster di kamarku dulu malah Buffon. Ya kan Allah. masa Habib macam foto Habib. Kalau tahu dari dulu nggak saya pajang, Beb. Enggak, kalau saya kan Habib sudah. Saya nggak usah majang lagi, tinggal bercermin. Enggak, kita juga tuh ada tuh. Jadi kan
ada keberkahan sendiri pasang poster-poster habaib itu kan. Jadi kita melihat wajah ulama dan itu ada keberkahannya. Iya. Nah, aku tuh dulu Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul. Gede itu posternya di rumah. Kemudian ya banyak lah. Habib Abdul Qadir Jeddah yang aku ingat tuh. Kemudian Habib Salim bin Jindan. Dan itu juga sering kali men-trigger obrolan. Nah, ayahku tuh kalau ngobrol terus ngelihat Habib Salim bin Jindan itu diceritakan ilmunya Habib Salim, bahkan hubungannya dengan kakekku. Habib Salim ini punya kedekatan loh dengan kakek kita. Terus ceritalah. Oh iya, bisa gitu ya. Habib Salim bin Jindan. Atau misalnya kayak Habib Soleh Tanggul. Aku itu dapat cerita-cerita eksklusif tentang Habib Soleh Tanggul dengan keluargaku. Ya karena foto itu. Ada tamu. Jadi, ada tamu. Atau kita lagi nongkrong tuh di ruang keluarga terus cerita ayahku Habib Soleh Tanggul. Di antaranya itu ayahku itu dapat ibuku dari Habib Soleh Tanggul yang ngejodohin. Jadi ketika sudah nyari gak dapet, datang nenekku itu ke Habib Soleh Tanggul. Terus kata Habib Soleh, sabar aja, jodohnya gak lama kok. Dan akhirnya jadi tenang kan. Akhirnya tiba-tiba ya alhamdulillah ya. Dapat jodoh. Wah, Habib keliling juga ya nyari istri Beb ya? Iya, keliling tuh. Gampang loh. Enggak, keliling malah resource-nya kan makin dikit kan. Iya benar. Iya kan? Iya, yang Habib kan ketemu Syarifah aja kan. Iya. Jadi dikit. Betul. Nah, itu Kak yang dari Al-Kisah berarti. Dari Al-Kisah betul. Dari Kisah kita ngelihat Habibnya, ceritanya lagi berarti Al-Kisah tuh sampai Kalimantan nih. Sampai Kalimantan. Itu emang dulu oplahnya gede banget tuh Al-Kisah. Iya. Dan lama tuh bertahun-tahun Al-Kisah. Dan kami gantian belinya di waktu pesantren, Beb. Oh iya. Iya, supaya keliling. Iya, kayak aku beli ini koran soccer juga gitu. Gantian. Kita cross ya, Beb ya. Iya, kalau aku koran soccer, koran bola tuh. Gantian tuh belinya. Gantian ya, jadi nggak mubazir gitu. Betul. Jadi jadwalnya minggu ini aku, nanti aku udah baca, keliling. Kalau aku lebih karena miskin. Sama. Iya, sumbangan, beli kadang. Oh, sumbangan. Atau kalau udah beli yang lain nggak beli. Jadi beli koran soccer atau koran bola itu lebih ke fardu kifayah. Kalau sudah ada yang beli, yang lain jangan beli biar nggak mubazir. Keliling aja bacanya. Betul. Dan biasanya bacanya itu di satu rumah. Habis les, habis ngaji, kita biasanya baca bareng tuh. Oh, biar wawasannya sama semua. Iya, atau dibagi-bagi korannya kan, halaman sekian nih, halaman sekian. Nah, kalau dulu waktu di pesantren kami, Beb, kalau misalnya kami baca Al-Kisah ada yang nggak ikut patungan, kami ledekin, Beb. Ih, nggak tahu Habib Al-Kaf gitu. Oh iya. Nggak tahu. Iya. Kami tahu, kami cerita sama Habib. Hebat banget ya Habib Al-Kaf gini. Ih, nggak ngerti ya gitu. Berarti hidupmu itu lebih berkah dulu sebenarnya ya? Dulu, Beb. Kayaknya seru dulu, Beb ya. Iya. Kayaknya kayak lurus-lurus aja hidup ini. Lurus aja. Sejak kapan belok? Sejak SMA, Beb. Gara-gara FTV, Beb. Iya, FTV. Jadi dulu waktu pesantren itu kan 4 tahun nih. 3 tahun ini aman, Beb. Nah, pas setelah ketiga sering pulang. Ngeliat teman-teman, wah enak ya bisa nongkrong. Iya. Bisa ini. Terus waktu siang itu ngelihat FTV, ngelihat adegan sekolah. Iya. SCTV. Iya, SCTV, Beb. Kayak aduh, seru banget ya sekolah di luar ya, bisa pacaran apa segala macam gitu, Beb. Makanya saya udah nggak betah di pesantren. Iya, padahal FTV itu semua ceritanya karangan semua kan. Betul, terbukti saya resign dari pesantren, sekolah di umum nggak juga pacaran. Nggak juga pacaran. Dan terbukti tidak ada tuh anak petani cantik ketemu dengan orang kaya. Ih, bener, Beb. Sampai menghayal aku, Beb. Iya kan? Waktu SMA itu, Beb. Iya. Cintaku nyangkut di balai desa misalnya. Aku menghayal waktu SMA itu diangkat sama orang kaya, Beb. Iya. Iya kan? Supaya datang ke sekolah bawa mobil. Iya kan? Iya kan FTV itu ceritanya gitu. Iya. Orang kaya mencintai orang miskin yang cantik. Orang kayanya juga ganteng, tampan gitu. Nanti kemudian direbut dengan orang kaya ganteng tapi yang asli desanya tapi sombong. Kemudian akhirnya tetap mencintai yang kota. Kayaknya Habib penulisnya ya kayak tahu banget FTV ya gitu. Nah, sama aja. Oh, sama tontonan kita, Habib. Iya kan? FTV itu emang canggih. Kayak padahal kita udah tahu loh endingnya pasti begini. Iya. Dan tergantung siapa yang main. Iya. Bahkan endingnya tuh ada di judul. Tapi kita tetap nonton. Favorit Habib siapa dulu, Bib? Pemainnya inget nggak, Bib? Ini siapa?
yang perempuan berkalung sorban tuh. Revalina Estemat. Revalina Estemat. Itu aku juga suka. Itu kan mainan FTV itu kan. Velovexia. Iya. Kadek Dewi. Iya. Cowoknya tuh Vicky Nitinegoro, Vino Sebastian, sama Ricky Harun. Favorit tuh. Iya. Wah itu keren itu zaman Iya, itu, kan? Beb. Itu yang bikin hidup rusak itu. Iya. Sekarang nggak ada ya FTV. Nggak ada kayaknya. Aku sampai sekarang itu kadang di YouTube nonton FTV loh. Saking kangennya Beb ya. Ya kayak nostalgia aja. Iya kan? Wede. Nostalgia. Ternyata saya sebelum menikah bahagia. Kok bisa loh? Ada yang mau menikah bulan depan. Ada yang mau Kok gak mikir-mikir dulu loh? Kok bisa ada orang mau berantem aja keluar biaya mahal? Aduh. Terus saya suruh jadi saksi. Berani-beraninya. Mau berantem aja pakai saksi loh. Kenapa saksinya Habib biar berantem berkah? Tiba-tiba loh Nope WhatsApp. Bisa jadi saksi pernikahanku loh. Di mana, Pak? Di Blora. Blora. Dakwah aja. Saya belum sampai ke Blora loh. Kok tiba-tiba suruh jadi saksi nikah loh. Kemelinti Beb pada saat ini Beb. Aku belum tahu loh dakwah di Blora. Belum pernah sama sekali. Belum pernah dakwah di Blora. Padahal yo koncoku akeh di Blora. Itu memang karena kesibukan ya Beb ya? Iya karena ya pokoknya belum gitu Belum ya. aja. Mungkin belum ada yang ngundang ke sana. Terus aku Jadwal. juga belum pernah kayak yang dakwah ke daerah dekat sana kemudian mampir ke sana gitu. Pokoknya belum ada alasan ke sana Mas. Iya, disuruh ke sana jadi disuruh bengong Jadi ya Beb ya. saksi. Saksi kan bengong Beb ya. Makanya. Ngomong cuma satu kata, sah Iya, udah sah, ya. gitu. Iya. Terus tak prank dah. Gak sah. Yang ngomong Habib lagi. Masa Habib datang LO-nya Hansip. Ayo, iya kan? Ayo. Ruang tunggunya pas ronda. Sini dulu. Tungguin dulu ini. Nggak ada riders. Iya, nggak ada riders. Astagfirullah. Tidak memuliakan Habib jalan jauh-jauh. Nggak ada takzim-takzimnya Nope ini. Berarti karena Nope ini bukan Kalimantan. Betul. Kalau Kalimantan Takzim. tahu tuh sama penghormatan ke Habib. Betul. Walaupun itu kayak apa ya? Lebih ke tradisi Muslim di sana ya. Betul. Iya. Bukan ajaran agamanya sih, tapi lebih ke adat. Tradisinya begitu. Tradisinya Kayak begitu. di Madura gitu. Aku pernah tuh di Madura kan. Dia diundang dakwah, terus sampai nginep beberapa hari. Terus iya karena di beberapa tempat. Kan? Oh iya. Terus aku nggak sengaja lihat ada ayamnya yang punya rumah itu muji kan. Wah, ayamnya bagus ya pakai bahasa Madura. Besoknya aku makan ayam itu disembelihin. Saking cintanya. Takzim. Iya, terus aku iseng kan. Nyoba. Wah, kambingnya bagus. Serius disembelih. Kambingnya, Beb. Iya. Allahu Akbar. Setelah itu baru aku makin nyobain lagi. Wah. Sapinya bagus ya. Wah. Mohon maaf ya. Itu buat haji, Beb. Karena orang Madura itu kalau nabung itu pakai Pakai sapi gitu. Pertama ayam. Aman, Beb. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa ini tuh Iya. Habib takzim sama cucu Nabi. Iya. Kambing. Enggak apa-apa. Nggak apa. Demi Rasulullah. Iya. Kita harus berterima kasih dan mencintai Rasulullah. Sapi berlebihan ya. Mengada-ngada ini Habib ini. Apalagi kalau tahu diuntung. babinya bagus, itu kan haram, Beb. Maaf ya. Padahal cuma nyebut itu aja, Beb ya? Iya. Langsung disembelihin ya? Iya, dan itu memang tradisi tasawuf tadi. Ah, betul. Iya, barang yang dia cintai justru dia kasih ke orang lain. Karena itu mengajarkan bahwa yang kamu berikan, yang terbaik itu utamanya bukan barangnya, tapi rasa cinta kamu kepada barang itu yang kamu transfer kepada orang lain. Sehingga yang ditransfer, yang diberikan akhirnya rasa cintanya. Itu yang bikin itu jadi mulia. Yang ditransfer rasa cintanya, Beb. Rasa cinta. Tapi ada juga, Beb, yang belum ngasih apa-apa, nyuruh, Beb. Betul. Ayam belum ada, kambing belum ada. LO gak ada, Riders gak ada. Makanya. Minta jadi saksi. Ya Allah, nggak ada bandara lagi di sana.
Iya, nggak ada bandara. Nggak ada bandara, Bib. Bahkan kita harus turun di bandara mana bingung. Makanya. Misalnya aku ke Madiun pernah loh turun di bandara Surabaya. Tuh. Ternyata padahal lebih deket turun di bandara Solo. Nah, tuh. Nah itu kan efek gak ada LO. Gak dikasih tahu turun di mana, lewat mana. Ya. Orang-orang mana lagi jalannya rusak. Nah, makanya orang-orang kan nyembelih dulu baru minta tolong, Bib. Iya. Minta tolong bacain doa, Iya, Bib. Ini. betul. Terus ini juga banyak jalan yang ditutup di sana. Masih ditutup, Bib ya? Iya, di Madiun tuh. Ah, Bib disuruh Pas dekat tempat muter. Nope. Iya, disuruh muter. Bib disuruh muter. Padahal seharusnya kan orang yang justru muter karena ditutup pengajian. Betul. Ini Habib yang muter-muter. Astagfirullah. Kayak gitu kok nggak mau berantem.